Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa 'ada 'alaina min barakatihi fid dharain amin. Salisu ayyan ya al-qasra fil ihram. Salisu wasalisu tawi kang nomor 3. Iku ayyan ya yen to niat sapa musafir. Niat al-qasra ing ngosor salat. Oleh niat mangfil ikhrami ing dalem takbiratul ikhram. Ai indahu tegese ing dalem nalikane takbiratul ikhram. Ai indahu tegese ing dalem nalikane ikhram. Niatnya tadi pas takbiratul ikhram bi ayyak qarinaha gambar yen to barengake sapa musafir utawa sapa musolli barengake ha ing niatal qasri dibarengake bihi kelawan al ihram oleh barengake mang yakinan kelawan yakin wayastadi malan yento nglanggengake sapa musafir al jazma ing kemantepan biha kelawan niatil qasri. Mantap memang diteruskan, dijaga di Allah ya'tiya, menjaganya tadi, mentasdimkannya tadi bi Allah ya'tiya gambare yen to ora nekaake sapa musafir utawa musolli sing musafir nekaake bima kelawan perkara yunafiha kang menghilangkan apa ma yunafiha kang menghilangkan apa ma ha ing niatal qasri. Dia teruskan kemantapan tadi ilas salami tumeka maring salam. Syarat yang ketiga dari syarat-syarat tambahan seseorang bisa mengqasar salatnya adalah apabila dia niat untuk mengqasar salat, niat untuk meringkas salat 4 rakaat menjadi 2 rakaat pada saat dia mengerjakan takbiratul ihram. Disertakan dalam takbiratul ihramnya niat tersebut. Selain itu juga wajib hukumnya melangsungkan kemantapan niat mengqasar salat sampai dia salam. Artinya dia tidak mendatangkan perkara-perkara dalam hatinya yang sampai bisa merusak kemantapan niat qasar. Li'annal asla krana sak temene hukum asal salat iku al-itmamu nyempurnaake. Ya fahti jamangka den butuhake fil khuruji ing dalem metu anhu saking itmam fahti jamangka den butuhake apa al jazmu Ojo jazmu. Fahti jamangka den butuhake fil khuruji ing dalem metu anhu saking itmam dibutuhake apa ila qasdin maring nejo jazimin kang mantep atau jazimin kang pasti. Ketika hukum asalnya sholat itu harus sempurna 4 rakaat, maka dibutuhkan sesuatu yang bisa mengeluarkan daripada hukum asal agar diperbolehkan untuk tidak itmam. Yaitu butuh apa? Butuh sesuatu qasd atau kehendak yang mantap mulai dia sholat sampai salam.
mulai dia takbiratul ihram sampai dia salam. Fa illam yajzim mongko lamun ta ora mantep sapa musafir ora mantep biha kelawan niatal qasri, ketika dia tidak mantap lagi dengan niat meringkas sholatnya. Au arada utawa anyar teko apa ma perkara yunafiha kang menghilangkan apa ma ha ing niatal qasri contohnya ka antara dada kaya yen to ragu-ragu bimbang sapa musafir, bimbang hal yak ta'uha ana to megot sapa musafir, ana to memutus sapa musafir ha ing niatal qasri. Au syakka utawa ragu mamang sapa musafir, mamang ngene hal nawa ana to wis niat sapa musafir al qasra ing ngringkes salat amla utawa durung. Ketika dia tidak mantap dengan niat qasornya atau adanya perkara yang menghilangkan kemantapan niat qasor, seperti saat dia bimbang apakah niat qasornya itu masih berlangsung apa sudah berhenti gara-gara ada perkara yang menafikan. Atau contohnya ketika dia ragu-ragu sudah niat qasor atau belum tadi, dia ragu, ya maka atamma mongko nyempurnaake salat sapa musafir. Artinya tidak dikosor, harus 4 rakaat. Wa in tadzakkara hale sanajan to eling sapa musafir halan ing dalem saknalika. Meskipun dia teringat dari keraguan sebelumnya, sudah niat atau belum ya? Oh iya sudah. Ya meskipun langsung ingat karena ada masa dia ragu, maka hilanglah kemantapan, dan hilangnya kemantapan tersebut dapat merubah hukumnya, dia tidak boleh lagi menjadi seorang yang meringkas sholatnya. Hilangnya kemantapan akibat ragu tadi itu memutus kemantapan. Lah ketika kemantapannya itu putus, maka dia tidak diperbolehkan mengqasar sholat, harus wajib menyempurnakan. Li'annahu karena saat temene al-itmam iku al-aslu hukum asal. Wabihilan kelawan iku li'annahu al-aslu utawa bilan kelawan kaunil itmami aslan utawa bilan kelawan li'annahu al-aslu faroko bedani to faroko berbeda to faroko bedo apa faroko bedani apa iku apa qasar faroko bedani apa qasar asyaka ing permasalahan ragu-ragu to mamam fi aslin niyati ing dalem asale niat idza tadzakkara ing dalem nalikane eling sapa musolli halan ing dalem saknalika. Masalah ini berbeda dengan masalah keraguan tentang niat sholat yang kemarin. Ketika seseorang di pertengahan sholat dia ragu, tadi sudah niat atau belum? Kok raguannya itu langsung hilang, artinya dia langsung ingat, maka tetap dia boleh melanjutkan sholatnya. Artinya keraguan tadi tidak merusak sholatnya, karena hanya sebentar. Lah, tapi di sini di permasalahan qasar ini
dia ragu-ragu sudah niat qasar atau belum, meskipun itu ragunya sebentar karena langsung ingat, itu tetap mempengaruhi hukum qasornya, menjadi tidak boleh lagi, harus wajib menyempurnakan. Naam ya bener jarane mengkono-mengkono, fa illam yajzim biha au arada ma yunafiha atamma. Fa illam yajzim biha au arada ma yunafiha atamma. Memang benar seperti demikian. Kalau dia tidak mantap dalam niat qasornya atau adanya perkara yang meniadakan niat qasor, dia wajib menyempurnakan sholatnya. Cuman seperti ini, la yadurru, ora bahayani. La yadurru, orang bahayani apa ta'likuha, gantongake niat qasor. Gantongake niat qasor. Ya seorang makmum menggantungkan niat qasornya, digantungkan biniyati imami, kelawan niyate imame musafir, biniyati imami kelawan niat imame man utawa musafir yang mendaki sholat qasar. Bentuk penggantungan tersebut seperti ini contohnya. Bi'aldonna, gambare yang tonyono sopo musafir, dia menyangka safarahu ing lelungane imam, walam ya'lam lan orang ngerti sapa musafir utawa makmum utawa man, orang ngerti qasrahu ing qasare imam. Seorang makmum ikut terhadap salah satu orang yang di depannya, dia bakal jadikan dia imam. Lah sementara dia itu pengen mengqasar sholatnya, terus masalahnya dia tidak tahu pasti apakah imam yang akan dia ikuti nanti di depannya itu orang yang dalam perjalanan atau bukan. Dia tidak tahu secara pasti, hanya sebatas persangkaan. Dia menyangka orang yang di depannya itu adalah musafir juga, sama seperti dia. Cuman dia nggak tahu apakah nanti dia mengqasar sholat atau menyempurnakan sholat. Nah terus akhirnya dia seperti ini niatnya. Bentuk pentarakannya seperti ini. Faqala, nuli ngucap sapa man utawa musafir, ing qasara lamun to ngosor sapa imam, ya qasar tu mengko ngosor sapa ingsun. Ing qasara mengko lamun to ngringkes salat sapa imam, ya qasar tu mengko ngosor sapa ingsun. Wa ila lamun ora qasara, ya atmam tu mongko nyempurnaake sapa ingsun. Kalau imam saya nanti di depan itu mengqasar salatnya, saya juga niatnya nanti sama dengan dia diqasar. Kok nanti dia menyempurnakan, maka saya juga menyempurnakan. Jadi niatnya digantungkan terhadap keberlangsungan salat yang akan mereka kerjakan. Maka hal seperti itu enggak masalah, tidak bermasalah. Kenapa kalau nggak bermasalah? Li'anna dhahira krono sak temene nggak masalah, itu tetap sah saja sholatnya makmum. Li'anna dhahira krono sak temene perkara kang pertelo min handil musafiri sangking tingkae wong kang lelungan. Iku al-qasru ngringkes sholat, karena dhahirnya orang yang bepergian itu ketika sholat dia qasar sholatnya. Mayoritas, rata-rata, lumrahnya seseorang yang bepergian itu ketika melaksanakan sholat itu diqasar. Maka dari adanya seperti itu, keumuman seperti itu, dia tetap dihukumi sah sholatnya. Dia mau tadi loh yang menggantungkan niatnya. Wa inna ma lam yadurra, yang pasti ini orang bahaya nih. Apa ta'liku gantongake niat qasar. Li annal hukma krana saat temani hukum. Iku mu'allaqon den gantongake apa hukum. Digantungake bi sholati imamihi, kelawan sholate imame makmum.
kelawan salate imame makmum. Wa in jazama senajan to mantep sapa makmum. Wa in jazama senajan to mantep sapa makmum. Karena tidak bahaya tadi, ya, tidak bahayanya tadi, bahaya menggantungkan niat sholat seorang makmum yang musafir ketika dia hendak mengqashar sholatnya. Karena hukum perkara yang digantungkan berupa niatnya makmum yang digantungkan kepada sholatnya imam itu tidak masalah, karena yang namanya makmum itu adalah ikut terhadap imam. Ketika imamnya seperti ini, maka otomatis makmum juga seperti ini, namanya makmum. Maka penggantungan kepada imam tadi tidak masalah. Beda ketika digantungkan dengan perkara lain selain pada imam. Kalau nanti hujan, sholat saya itmam, saya sempurnakan. Entah nanti imamnya sempurna atau enggak, yang jelas saya sempurnakan. Kok nanti imamnya itu qashar, saya mufarokoh. Kalau nanti enggak hujan, ya saya qashar. Kalau nanti imamnya qashar, ya berarti pas. Kalau di itmam, ya saya juga itmam. Ya maka itu beda masalahnya. Enggak boleh, karena menggantungkan sholat dengan perkara lain. Kalau ini kan penggantungan sholatnya makmum kepada imam, dan itu lumrah-lumrah saja, enggak masalah. Rabi utawi kang nomor 4. Nomor 4 dari syarat-syaratnya seseorang boleh meringkas sholat. Iku ayyaduma yento langgeng, yento lanjut apa safaruhu lelungane musafir utawa lelungane man. Berlanjut min awali sholati awet sangking kawitane sholat. Awet sangking kawitane sholat ila akhiriha tumuka maring akhire sholat. Syarat yang keempat yang harus dipenuhi agar qashar itu sah, yaitu masa perjalanan yang dia alami itu masih berlangsung ketika dia awal mengerjakan sholat sampai dia salam, masih dalam keadaan bepergian. Lah, fa'inin tahat mongko lamun to teko atau lamun to tutup utawa teko sampai bihi kelawan man utawa bihi kelawan musafir tumeka apa safinatuhu peraune musafir teko ila mahalli iqamatihi maring panggonan mukime musafir. Ila mahalli iqamatihi maring panggonan mukime musafir. Ya maka tidak sah. Maka tidak sah sholatnya. Artinya wajib itmam. Kalau tiba-tiba dia sholat di dalam kapal, dia menyangka masih dalam perjalanan. Nah pas di pertengahan sholat ternyata kapalnya sudah bersandar di pelabuhan, yang mana pelabuhan itu adalah termasuk tanah kelahirannya musafir. Ya maka langsung tidak sah sholatnya, wajib menyempurnakan. Au syarat utawa lumaku apa safinah. Au syarat utawa lumaku apa safinah. Bihi kelawan musafir. Lumaku minha wa minhu. Minha sangking iqamati. Aslinya minha iku sangking mahalli iqamati. Minha sangking mahalli iqamati atau minha sangking iqamati. Atau kapal yang dia gunakan untuk bepergian, di saat dia sholat di dalamnya ternyata baru berangkat dari tanah kelahirannya, maka belum diperbolehkan dia mengqashar sholat atau masih di dalam daerah kelahirannya kok, karena fi watonihi, ya maka tidak sah sholat qasharnya, harus wajib disempurnakan karena baru berangkat kapalnya. Atau ya dia menyangka kapalnya masih perjalanan, tanpa disadari oleh dia ternyata itu dekat dengan daerah tempat tinggalnya, kapalnya mampir ke situ, terus kemudian jalan lagi meneruskan perjalanannya. Nah, karena sempat mampir di rumahnya, di tanah kelahirannya, ya maka batal, tidak boleh dia qashar, artinya wajib disempurnakan. Au nawa utawa niat sapa musafir al iqamata ing mukim,
au nawa tau niat sapa musafir al-iqamata ing mukim. Kalau dia dalam perjalanan terus singgah di tempat dia niat mukim, otomatis tidak boleh mengqasar lagi, wajib menyempurnakan sholatnya. Au syakka utawa ragu, mamang ragu sapa musafir, hal nawaha ana ta wis niat sapa musafir, niat ha ing iqamah, ya tadi sebelumnya sudah niat untuk mukim atau belum? Kalau niat mukim berarti saya nanti sempurnakan sholatnya. Kalau saya tadi itu belum niat mukim, maka saya masih boleh mengqasar karena dalam perjalanan ini. Lah kok dia ragu sudah niat mukim atau belum, otomatis wajib menyempurnakan sholatnya, tidak boleh mengqasar lagi. Au hal hadhil baldatu, au hal hadhil baldatu baladu, baladu kenapa baldatu, soalnya anggone hadhi. Au hal hadhil baldatu, utawa ana ta ikilah kota atau perkampungan, allati rupane baldah, pakainya allati, intaha kang wis tutup sapa musafir, intaha kang wis tutup sapa musafir ilaiha maring allati, terus inta kang wis tutuk sapa musafir, ngene wae. Ya bener, inta kang wis tumeka tutuk sapa musafir ilaiha maring allati. Ya baladu ngono ya. Iya allati rupane balda, inta kang wis tutup sapa musafir, kang wis tumeka sapa musafir ilaiha maring allati. Iya utawi allati, au hal hadhil baldatu, au hal ana ta hadhil baldatu, ana ta utawi tadi, ana ta utawi kilah perkampungan utawa kota, allati rupane balda, indah kang wis tumeka sapa musafir ilaiha maring allati. Hiya ya allati iku balatuhu, hiya ya allati to hiya ya balda iku baladuhu perkampungane musafir, aula utawa orang. Atau dia bertanya-tanya, loh, ini daerah yang kita singgahi, yang sudah sampai di sini ini, apakah tempat tinggal saya atau bukan? Nah, dia bertanya seperti itu, dia ragu. Loh, ini daerah saya atau bukan ini? Kok kayak iya tapi kayak enggak? Karena sudah selama berbulan-bulan dia bepergian, atau sudah karena sudah lama nggak kembali ke rumahnya, mungkin dia lagi mondok, mungkin nggak pulang-pulang, terus pulangnya setelah berapa tahun, terus ketika dia sampai di suatu tempat, ini kapalnya ini atau pesawatnya ini sudah nyampe ke rumah atau masih belum, ini dia sudah pangling karena lamanya mondok. Lah maka ketika seperti itu, otomatis dia wajib menyempurnakan sholatnya karena tidak mantap lagi dengan safarnya, nggak boleh mengqasar. Wahwa hale utawi musafir iku fi asna'i sholat, tetap ing dalam tengah-tengah sholat. Dia masih berada di dalam sholat. Semula dia niat qasar, ternyata kapalnya atau kendaraan yang dia naiki itu kayak singgah di tempat yang dulu dia kayak nggak asing. Ini rumah saya yang dulu atau bukan ya? Lupa. Kadang ada seperti itu santri sini.
Santri sini lama mondok nggak pulang-pulang, ketika kembali dia salah rumah. Ya benar, rumahnya itu adalah rumahnya dia dulu, tapi dia sudah pindah rumah, orang tuanya pindah rumah, bukan di situ lagi. Karena saking lamanya dia bepergian mencari ilmu. Nah misalkan seperti itu, dia loh ini kayak rumah siapa, bukan ini ya, kok sudah beda, dulu catnya bukan seperti ini kok, dulu belum ada terasnya, sekarang terasnya malah double, ini bukan apa iya ya. Nah dia ragu ya, maka langsung tidak boleh dia teruskan kosornya, harus menambah sampai dia menyempurnakan sholatnya. Fil jami'in dalam sekabiani, fil jami'in dalam sekabiani penggambaran tadi, fi jami'i suwari, mulai dari intiha usafina ila mahal iqamatihi, terus wasairuha bihi minha, terus ya seterusnya sampai awhal hadil baldatu allati inta ilaiha hiya baladu aula, sampai situ. Semua penggambaran tadi dia masih dalam keadaan mengerjakan sholat. Yo atama, jawabnya inintahat kan itu syarat. Yo atama mongko nyempurnaake, atama mongko nyempurnaake sopo musafir, artinya dia wajib menyempurnakan sholatnya. Kenapa kok wajib disempurnakan sholatnya? Li zawali sababir rukhsati, krono ilangi sebabe rukhsah, sebabe kemurahan berupa dapat mengqashar sholat. Atau alasan wajib menyempurnakan tadi selain hilangnya sebab rukhsah. Sebabnya itu apa toh? Yaitu loh, perjalanan tadi, masih dalam perjalanan. Ketika dia sudah tidak dalam perjalanan, maka sebabnya hilang. Kalau sebabnya hilang, maka musababnya juga tidak ada. Awisyaki, atau selain itu alasannya awisyaki utawa ragu-ragu. Awisyaki utawa ragu-ragu sapa musafir fi zawali ing dalem ilange sebab. Fi zawali ing dalem ilange sebab. Dua alasan ini, yang pertama hilangnya sebab rukhsah tadi untuk mengalasi ketika kapalnya sudah tiba di tempat mukimnya, atau kapalnya baru berangkat dari tempat permukimannya. Nah, atau dia niat iqomah. Itu tiga itu alasannya adalah zawali sababi ar-rukhsati. Nah itu. Lah yang mulai syakka hal nawaha. Kemudian yang kedua hal hadil baldatu allati intaha ilaiha hiya baladu aula. Lah itu alasannya adalah asyaqi fi zawali. Karena dia ragu-ragu. Sebab rukhsahnya itu masih ada atau sudah hilang. Lah karena ragu berarti tidak mantap. Kalau nggak mantap sudah berarti tidak diperbolehkan mengqashar lagi. Faslun ai hadza faslun tawiki kono fasal suci. Fil jam'i ing dalem jamak, ing dalem ngumpulake salat, menjamak salat. Fil jam'i ing dalem jamak. Jamak emang bisafari sebab lelungan. Bisafari sebab lelungan. Wal matarilan udan. Pasal yang membahas tentang sesuatu yang berkaitan tentang mengumpulkan kedua sholat, isya dan maghrib, asar dan zuhur, karena adanya ilat atau sebab, yaitu bepergian atau karena adanya hujan, sehingga masyaqah untuk bolak-balik ke masjid. Ya juzulan lan wenang bisafari ing dalam lelungan. Alladzi rupane safar, ya juzu kang wenang fihi ing dalam alladzi, wenang apa al-qasru ngringkes salat. Di perjalanan yang di situ diperbolehkan untuk meringkas salat, maka boleh juga bagi orang musafir apa al-jam'u ngumpulake salat. Apa al-jam'u ngumpulake bainal asraini ing dalem antarane salat zuhur lan asar. Bainal asraini ing dalem antarane salat zuhur lan asar. Ai al-zuhri tegese salat zuhur, wal asr lan salat asar. Wa ghulibat lan den menangake
lan den mongalake, lan den lindihake, bisa, lan den dominanake apa asr li syarafiha krana mulyane al asra, krana mulyane al asr, li annaha krana sak temene al asr, li annaha krana sak temene al asra iku al wusta sholatul wusta, iku al wusta sholatul wusta. Hafizu alas sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahil qanitin. Nah, sholat asar dan sholat duhur ketika pengen ditasniyahkan maka diistilahkan dengan asroini. Kenapa kok tidak zuhroini, kok asroini? Karena alasannya sholat asar itu adalah sholat yang mulia daripada sholat zuhur, karena dia termasuk sholat wusta yang secara khusus oleh Allah disebutkan. Dan juga alasannya karena sholat asar itu lebih utama daripada sholat zuhur. Di jamaah kemarin loh pada pembahasan jamaah itu yang paling utama adalah jamaah sholat subuh, baru setelahnya sholat isya. Nah setelah itu sholat asar, setelah itu sholat zuhur, baru maghrib. Nah karena kemuliaan asar lebih tinggi daripada zuhur, maka ketika pengen ditasniyahkan maka yang asar yang dimenangkan, dan dia termasuk wusta karena diantara terletak di tengah-tengah. Wusta itu tengah-tengah, di tengah-tengahnya sholat itu loh, dua sholat yang dikerjakan pada malam hari, yaitu maghrib dan isya, dan di tengah-tengahnya di antara sholat yang dikerjakan di siang hari berupa subuh dan zuhur, makanya dianggap sholat wusta. Cuman hal ini masih diperkhilafkan tentang pengistilahan salat asar atau salat wusta itu masih diperkhilafkan, karena ada ulama seperti Imam Abu Hanifah, terus Imam Muzani itu mengatakan kalau al wusta itu bukan salat asar tapi salat subuh. Ya enggak, yang jelas musannaf di sini sependapat dengan ulama yang mengatakan kalau wusta itu adalah sholat asar, makanya digunakan alasan. Wa bainal isya'aini lan ing dalem antarane sholat maghrib lan isya. Wa bainal isya'aini lan ing dalem antarane sholat maghrib lan isya. Lan ing dalem antarane sholat maghrib lan isya. Ai al maghribi tegese sholat maghrib lan wal isya lan sholat isya. Boleh mengumpulkan dua sholat maghrib dan isya jadi satu waktu. Lawagul libat lan den menangake atau den mongalake atau den domi nasiake, mendominasi itu maksudnya. Apa isya liana karena saat temen isya iku afdalul luwe utama, karena isya lebih utama daripada sholat maghrib. Sama seperti dalam jamaah kemarin, jamaah isya lebih utama daripada maghrib, karena isya itu sholat yang lebih utama karena lebih masyaqqah, lebih berat dikerjakan. Keutamaan sholat itu bisa berbeda-beda karena melihat sulitnya atau beratnya sholat itu dikerjakan. Ternyata sholat isya itu lebih berat daripada sholat maghrib, makanya lebih utama. Nah, sholat isya itu kalah berat dengan sholat subuh, makanya lebih utama sholat subuh. Nah, seperti itu. Karena berat, lebih-lebih bagi orang-orang munafik, sholat isya itu berat bagi mereka, karena sudah saatnya mereka untuk istirahat, malahan sholat berat bagi dia. Pun juga waktunya lebih lama. Terus kemudian wa'abbarolan mengistilahkan sapa ghairu sa'liyani musannaf. Wa'abbaran mengistilahkan sapa ghairu sa'liyani musannaf, makna lawasnya lan nembungake sapa ghairuhu sa'liyani musannaf, sapa ghairu sa'liyani musannaf
mereka mengistilahkan bil maghribaini kelawan sholat maghribaini, isya dan maghrib ketika ditasniahkan mereka sebut dengan istilah maghribaini. Kanahu kaya saat temene ghairahu, kanahu kaya saat temene ghairahu iku tawahama salah sangka sapa ghairuhu utawa nyipta sapa ghairuhu, kutawahama nyipta utawa salah cipta sapa ghairuhu, bahwasanya anna fi hadhihi tasmiyatul maghribi ing sak temene ing dalem ikilah penamaan salat maghrib, ing dalem sak temene ing dalem anna fi hadhihi tasmiyatil maghribi sak temene iku tetep ing dalem ikilah penamaan salat maghrib isaan apa isaan isa, kalau dibuat isimnya anna terus kadang-kadang ada yang baca opo. Nah, ketika isimnya diakhirkan kadang dibaca opo. Isaan isa, isaan ono isa. Wa huwa hale utawi tasmiyatul maghribi isaan iku makruhun perkara kang den makruhake, iku makruhun perkara kang den makruhake. Walis lan ora ana apa al amru al haq, lan ora ana apa al amru al haq perkara kang bener. Iku kadzalika kaya mengkono-mengkono, iku kadzalika kaya mengkono-mengkono tasmiyatul maghribi isaan, tasmiyatul maghribi isaan. Jadi seperti ini. Ulama, sebagian ulama ya seperti tadi Abu Hanifah, terus siapa lagi, Imam Muzani, Imam Hasan, Imam siapa lagi, An-Nakhai, beliau mengatakan kalau menamakan sholat maghrib dengan nama sholat isya itu hukumnya makruh, hukumnya makruh. Nah terus pengarahan isya'ain itu diarahkan kepada hukum tersebut. Berarti ketika Anda ucapkan isya'ain itu sama halnya Anda mengatakan kalau maghrib itu adalah kamu katakan isya, itu adalah makruh. Nah, tapi walaisa kadzalik. Lah perkara yang benar bukan seperti itu. Karena penamaan maghrib dengan isya itu penamaan tanpa adanya pentasnian, tanpa adanya pengumpulan. Maghrib disebut isya. Tapi kalau penamaan dari segi taghlib, artinya mengumpulkan kedua sholat dengan istilah isya ini, itu nggak ada kemakruhan. Makruhnya hanya sebatas menamakan maghrib saja, dinamakan dengan isya. Tidak kok makruh dalam hal taghlibnya, artinya mengumpulkan kedua sholat dengan satu nama isya ini, itu nggak makruh, itu nggak makruh. Jadi letak kemakruhannya, letak karohahnya itu ketika hanya menamakan maghrib saja dengan isya. Lah sementara taghlib artinya mengumpulkan kedua sholat dengan satu nama isya ini itu tidak makruh. Jadi makruhnya tadi ketika tidak adanya taghlib. Kalau ada taghlib tidak makruh. Lah perkara yang benar seperti itu. Lah ketika seperti itu perkara yang benar. Jadi kata Musonef, beliau salah sangka mengatakan kalau isya ini itu adalah sebuah istilah yang makruh karena termasuk menamakan maghrib dengan nama isya. Nah itu tidak benar. Nah ketika itu tidak benar maka fala i'tiradu mongko ora ana pertentangan iku maujud, maka ora ana pertentangan iku maujud alal musannifi ing atase musannif, maka tidak ada perbedaan pendapat di antara musannif dan ulama yang lainnya karena ini sebatas taghlib. Terus jamaknya tadi mengumpulkan kedua sholat asar, zuhur, maghrib, isya tadi takdiman kelawan jamak takdim, takdiman kelawan jamak takdim, wa takhiran lan jamak takhir. Wa yakun lan ana apa kulan saben-saben seliji setiap sholat yang dijamak. Ketika maghrib waktunya maghrib malah dikerjakan di waktu isya karena dijamak, atau sebaliknya ketika zuhur itu dikerjakan di waktu asar
padahal waktunya zuhur tapi dipindah ke waktu asar atau sebaliknya, tetap semuanya masing-masing dikatakan sholat ada. Tidak kok ketika zuhur ditakhir sehingga dikerjakan di asar akhirnya qadha, atau sebaliknya asar yang semula waktunya asar dipindah ke waktu zuhur sehingga itu belum masuk waktunya. Tidak, semua dikatakan sholat ada. Kenapa? Di anna waqtaihima, karena saat temene waktu lorone sholata ini, karena saat temene waktu lorone sholata ini iku sorodot iku sorod dadi apa waktahuma, iku sorod dadi apa waktahuma, dadi iku kalau waktu kedene waktu al wahidi kang siji, karena ketika sudah dikumpulkan menjadi satu waktu. Naam ya, karena ya itu loh, karena dalam istilah jamaah itu maghrib dan isya itu satu waktu. Ketika ada orang haid, dia habis berhenti darahnya di waktu isya, dia juga diwajibkan untuk mengerjakan sholat maghrib karena masih satu waktu. Ketika dia berhenti darah haidnya, artinya sudah waktunya untuk suci, pada saat waktu asar, maka dia wajib untuk mengerjakan sholat zuhur juga karena zuhur asar satu waktu. Naam ya bener jarane mengkono-mengkono kaunul jam'i taqdiman au ta'khiran wa ta'khiran. Naam ya bener jarane mengkono-mengkono kaunul jam'i taqdiman wa ta'khiran. Memang benar ketika mengumpulkan dua sholat itu boleh dikerjakan di waktu awal, di waktu sholat yang awal, sehingga dinamakan jamak takdim, atau dikerjakan di waktu sholat yang kedua sehingga dinamakan jamak takhir. Cuman seperti ini, yang tani'u kacegah, ojo kacegah. Iya bener, yang tani'u tidak boleh, kacegah, dilarang. Apa jamak takdimi jamak takdim, apa jamak takdimi jamak takdim lil mutahayyirati maring wadon kang bingung, lil mutahayyirati maring wadon kang bingung. Kemarin sudah dibahas orang mutahayyirah itu orang yang lupa kebiasaan haid itu dia berapa hari, terus kadar haidnya itu sebatas mana dia itu lupa, sehingga dia ragu, timbul keraguan dalam hatinya. Ini sudah sudah batas akhir haid, sehingga ketika masih ada darah maka dikatakan darah istihadah, atau masih darah haid ini karena belum keluar batas, dia nggak tahu batasnya, dia lupa batasnya, maka dikatakan orang perempuan yang mutahayyirah, bingung dia. Nanti ini darah haid apa darah istihadah ini? Kalau darah haid maka saya tidak boleh sholat, kalau juga tidak boleh jamak. Kalau ini darahnya darah istihadah, saya boleh jamak. Pun ketika saya nggak sholat maka saya dosa. Bingung dia. Nah maka tidak boleh bagi orang yang mutahayyirah itu menjamak takdim sholatnya. Karena kenapa? Karena syaratnya di jamak takdim itu adalah harus bisa dikatakan sholat yang tepat secara waktu dan syaratnya. Harus tepat waktu dan syaratnya. Ketika dia masih belum bisa menentukan suci tidaknya, berarti dia kerjakan sholat masih belum memenuhi syarat, masih diragukan terpenuhi atau tidak syaratnya. Karena dia belum mantep kok, masih haid atau belum, apa sudah berhenti. Makanya karena syaratnya takdim itu harus sesuai dengan syarat dan syarat dan harus syarat tepat dari segi syarat maupun waktunya, maupun waktunya. Nanti ada keterangannya. Terus selain itu, selain orang yang mutahayyirah tidak boleh menjamak takdim juga. Yang kedua, faqidit tahuraini, lan wong kang kesepen alat sesuci loro, ma wa turab, lan wong kang kesepen alat sesuci loro, ma wa turab. Li'annahu krana sak temene sapa? Endi Bang? Wa kullin ya, wa kulliman ya. Wa kulliman lan saben-saben wong, lan saben-saben musafir ngono wae. Lam taskut kang ora gugur apa sholatuhu sholatnya musafir. Sama ini semakna dengan faqidut tahuren, karena ini lebih umum.
kuliman lamtas ya apa sakota sekutu ya lamtas kut sholatu ya. Dan jadi gini, kuliman lamtas kut sholatu itu sama dengan fakidit tohuren. Karena kenapa? Kuliman lamtas kut sholatu itu termasuk diantara bentuknya adalah fakidit tohuren, yang mana dia tetap harus mengerjakan sholat meskipun tidak terpenuhi syaratnya ya, cuman wajib karena dihormatil waktu, dan nanti dia wajib untuk mengulang sholatnya. Atau diantara afrodnya kuliman lam taskut sholatu adalah orang yang tidak menemukan tutup auratnya. Nah maka nanti dia diwajibkan tetap sholat setelah dia menemukan syarat-syarat yang lengkap, baru dia mengulangi sholatnya. Seperti itu. Maka bagi orang-orang seperti itu tidak diperbolehkan menjamak takdim. Kenapa? Li'anna syarutahu karena sak temene syarat jamak takdim kama kayak keterangan yakti kang bakal teko koma, seperti keterangan yang akan diterangkan nanti. Sak temene syarat jamak takdim iku wuku'un ula, tumibane salat kang pertama, tumibane salat awal, tumibane salat awal mu'tadan iku den wilang, mu'tadan iku den wilang, mu'tadan iku den wilang. Li'anna syartuhu iku wuku'ul ula, wuku'ul ula, wuku'ul ula, wuku'ul ula iku tumibane salat kang awal, mu'tadan iku den wilang-wilang, mu'tadan iku den wilang-wilang apa biha kelawan, apa biha kelawan, kelawan ula, apa biha kelawan ula. Membuang kana dan isimnya akhirnya mu'tadan dia jadikan khobar. Wuku'ul ula iku tumibane salat kang awal, kaunuha kang utawi ula iku mu'tadan den wilang apa biha kelawan ula. Wa malan perkara yajibu kang wajib, wa malan wa ma ojolan wa ma utawi salat, wa ma utawi salat yajibu kang wajib apa i'adatuhu baleni salat iku la iku la i'tidada ora ana pawilang-wilang iku maujud bihi kelawan ma li anna krana sak temene ma yajibu i'adatuhu iku innama fu'ilat ayin pestine den lakoni apa ma dilakoni mang li hormatil waktu krana arahe hormati waktu. Jadi dalam sholat ketika dikerjakan jamak takdim itu di sholat yang pertama, sholat yang maghrib atau yang isya tadi itu harus adanya i'tidat atau sahnya sholat tersebut secara yakin atau persangkaan yang kuat, dan juga dia sholat tersebut terlepas dari perkara-perkara yang membatalkan, harus terpenuhi syarat tersebut. Syaratnya sholat yang pertama itu harus bisa dipastikan sudah secara yakin atau persangkaan yang kuat kalau sudah masuk waktunya dan terlepas dari perkara yang menafikan sholat tersebut. Artinya syarat rukunnya terpenuhi secara pasti, maka jamak takdim itu boleh dikerjakan. Jamak takdim itu syaratnya sholat yang pertama maghrib atau isya itu harus benar-benar dapat dipastikan sah secara persangkaan yang kuat atau keyakinan dan terlepas dari perkara yang membatalkan sholat yang awal. Lah masalah pada orang yang mutahayyirah atau faqidut tahurin atau orang-orang yang tidak menemukan tutup aurat yang nanti diwajibkan untuk mengulangi sholatnya, nah, itu tidak boleh menjamak takdim. Karena kenapa? Sholatnya yang pertama itu dia belum bisa memastikan kalau sah secara aturan syariat. Karena kenapa? Orang mutahayyirah belum bisa memastikan dia sudah suci atau belum. Berarti kalau dia belum dapat memastikan kesuciannya, maka belum bisa dipastikan sholatnya yang pertama maghrib atau zuhur itu sah atau tidaknya. Dan juga
dia belum bisa memastikan secara pasti, artinya persangkaan yang kuat lah minimal, nggak harus yakin lah, persangkaan yang kuat. Nah, sementara dia syak kok, syak itu di bawahnya dzon, di bawahnya persangkaan yang kuat, ya maka tidak boleh dia menjamak takdim. Atau orang-orang yang tidak menemukan air dan debu untuk bersuci sehingga kurang syaratnya, dia tidak suci. Kalau dia sholat karena hanya sebatas, itu pun hanya sebatas dihormatin waktu, maka belum bisa dipastikan sholatnya sah secara syariat. Yang sah itu bagaimana? Ya tidak wajib mengulangi. Kalau dia wajib mengulangi berarti belum sah secara syariat. Hanya sebatas terhindar dari dosa tidak mengerjakan sholat, belum menggugurkan kewajibannya berarti. Maka itu belum dipastikan sah secara syariat. Akhirnya dia tidak diperbolehkan menjamak takdim. Karena dalam jamak takdim tuh syaratnya ditambahi, harus benar-benar yakin, minimal persangkaan yang kuat lah, nek sholatnya itu sah secara syariat. Lah praktek sholatnya jamak takdim mutahirat dan faqidu tahurin itu enggak seperti itu, makanya tidak boleh. Amma subuh anapun tawe sholat subuh ma'al ghairiha sertane sakliyane subuh, wal asr lan sholat asar, ma'al maghribi sertane maghrib, ya fala jam'a maka ora jamak iku maujud fihi ma ing dalem subuh ma'al ghairiha wal asr ma'al maghrib, utawa fihi ma ing dalem maghrib lan subuh, fihi ma ing dalem maghrib lan subuh, utawa as-subuh ma'al ghairiha wal asr ma'al maghribi. Ya annahu karena saat temene jamak fihi ma iku lam yarid ora kewarit apa jamak. Li annahu karena saat temene jamak fihi ma iku lam yarid ora kewarit apa jamak. Karena bentuk pengumpulan dua sholat, maghrib dengan asar atau subuh dengan isya, subuh dengan zuhur, itu belum pernah dikerjakan oleh Nabi. Bi khilafima kelawan bedani sholat-sholat atau permasalahan jamak. Zakaru kang wis nutur sinten musannafu ing ma. Kalau di atas tadi, keterangan di atas itu memang sudah ada hadisnya, Nabi pernah mengerjakan, kewarid dari Rasulullah. Faqat soha mongko teman-teman soheh atau bener apa anna saat temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kana wonten sinten Kanjeng Nabi. Ini hadisnya milik Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini soheh karena ada dalam kitab Sahih Muslim dan kitab Sahih Bukhari. Isi hadis seperti ini. Kana wonten sinten Kanjeng Nabi iku idar tahala ing dalem nalikane tindakan sinten Kanjeng Nabi. Iku idar tahala ing dalem nalikane tindakan sinten Kanjeng Nabi. Tindake Nabi mang qabla zawali ing dalem sak derenge lingsire srengenge. Ing dalem sak derenge lingsire srengenge. Ya akhara ketika beliau pergi pada saat sebelum masuk waktu zuhur, akhara mongko mengakhirkan sinten Kanjeng Nabi az-zuhra ing salat zuhur, beliau akhirkan ila waqtil asri maring waktu asar. Artinya dijamak takhir, dijamak takhir. Thumma nazala nuli istirahat utawa napa? Thumma nazala nuli istirahat mawon sinten Kanjeng Nabi. Setelah beliau masuk di waktu asar, dalam perjalanan beliau kemudian beliau singgah terlebih dahulu. Fa jama'an nuli jamak sinten Kanjeng Nabi bainahuma ing dalam antarane zuhur lan asar. Terus fa in zat mongko lamun ta lingsir apa lengser? Lingsir. Lamun ta tergelincir apa asamsu srengenge? Qabla irtihali ing dalam sak derenge tindake Kanjeng Nabi. Qabla irtihali ing dalam sak dereng tindake Kanjeng Nabi. Ya shallahuma mongko salat sinten Kanjeng Nabi huma ing zuhur lan asar. Stumara kiba nuli nitih tunggangan sinten Kanjeng Nabi. Artinya berangkat lagi perjalanannya. Jadi ketika beliau pergi itu sudah tergelincirnya matahari, maka beliau
menjamak sholat zuhur dan asar terlebih dahulu, baru kemudian beliau lanjutkan perjalanannya. Artinya sudah melewati batas tanah air beliau, tanah tempat tinggal beliau, baru kemudian dijamak takdim, terus kemudian beliau tindak meleh. Wa annaulan saat temeneh Kanjeng Nabi, ini juga hadis lagi, cuman hadis ini ya sama ada di dalam kitab Sahih Bukhari, artinya riwayat kedua beliau, cuman hadis ini bukan miliknya Anas tapi miliknya Abdullah ibn Umar. Wa anna saat temene Kanjeng Nabi iku kana wonten sinten Kanjeng Nabi iku idza jadda ing dalam nalikane mayahno, ing dalam nalikane mayahno utawa nemen-nemeni bihi kelawan Kanjeng Nabi apa asairu perjalanan, ketika perjalanan itu sedang sedang semangatnya, sedang diutamakan daripada singgah, maka dilanjutkan dulu, lebih mengutamakan perjalanan daripada singgah terlebih dahulu, maka dikatakan jadda bi asairu, sedang fokus-fokusnya untuk meneruskan perjalanan. Jamak sinten Kanjeng Nabi bainal maghribi ing dalam antarane salat maghrib wal isya lan salat isya, ai fi waqtin isya'i tegese ing dalam waktu isya. Itu jamak takhir berarti ketika sedang fokus untuk menyelesaikan perjalanan, tidak berkehendak untuk singgah terlebih dahulu, lebih mengutamakan tetap jalan terus, maka beliau kemudian menjamak maghrib dan isya di waktu isya, jamak takhir. Watarku tawi ninggal jamak ai al jami tegese jamak iku afdalul luwih utama. Watarku tawi ninggal jamak ai al jami tegese jamak iku afdalul luwih utama. Meninggalkan jamak itu lebih utama, ya. Itu lebih utama sendiri-sendiri. Zuhur ya di waktu zuhur, asar di waktu asar. Lari ayatan ora kok ngrekso, lari ayatan ora kok ngrekso li khilafiman maring perbedaan pendapat ulama, mana ahu kang nyegah sinten man ho ing jamak. Jadi afdolnya tidak menjamak itu bukan karena memandang atau mempertimbangkan perbedaan pendapat ulama lain yang melarang untuk jamak. Tidak. Lianna karena saat temeneman. Lah kok berbeda, kenapa orang tadi, ulama tadi? Jadi alasannya kok mereka berbeda. Lianna karena saat temeneman iku arodo nentang atau melawani sinten man as-sunnata ing sunnah, as-sahihata kang sahih, adalata kang nuduhake apa sunnah, al jawazi ing atase wenang ing jamak, kama kaya keterangan takarroro kang mustetep apa ma. Karena mereka ulama-ulama tadi kok tidak sependapat adanya jamak, itu mereka tidak menggunakan atau tidak sependapat dengan sunnah hadis dari Nabi yang sahih, yang disitu hanya sebatas Jawa saja. Yang nama sunnah itu ya sunnah, berarti kalau dikerjakan hukumnya sunnah, bukan jawas, enggak sekedar Jawa saja. Lah karena hal seperti itu pandangan mereka, akhirnya mereka melarang untuk menjamak. Jamak enggak sunnah, jamak itu sebatas jawas. Sedangkan di pemahaman kita ulama tersebut itu loh, hadis yang bermaknakan jawas itu tidak dianggap. Yang namanya hadis itu ya harus sunnah hukumnya. Kalau ada hadis ini berarti sunnah hukumnya, seperti itu. Nah, jadi keutamaan tidak menjamak tadi bukan karena memandang pendapat ini, bukan. Bal li'anna fihi, bahkan karena saat temen ikut tetap yang dalam jamak. Bal li'anna fi, bahkan karena saat teman ikut tetap ing dalam jamak, ikhla'a ahadil waktaini, ono ngosongake salah sijine wektu loro. Ikhla'a ahadil waktaini, isimnya ana yang diakhirkan, ngosongake salah sijine wektu loro, dikosongake an wazifatihi saking
penggaweane ahad, saking penggaweane ahad. Wabilan kelawan bali anna fi ikhla'a ahadil waqtaini an wadifatihi faraqam bedani apa jamak bedani nadbal qasri ing kesunane ngring kesolat fi ma ing dalam keterangan marra kang kliwat apa ma. Ya terusnya tadi ya yang jelas boleh-boleh saja karena hadisnya mengatakan seperti itu. Hadisnya sudah sahih mengatakan seperti itu, ya boleh-boleh saja Nabi pernah mengerjakan. Tidak kok tidak kok keutamaan meninggalkan jamaah tadi memandang pendapatnya ulama yang tidak menganggap hadis yang bermaknakan jelas, tidak, tapi lebih kepada kalau nanti prakteknya jamaah akan mengkosongkan waktu zuhur ya atau waktu asar ketika di jamaah. Dari yang biasanya semestinya waktu ini tuh ada perbuatan berupa sholat, gara-gara di jamak takhir akhirnya zuhur tidak ada sholat di situ. Atau sebaliknya, kalau nanti mengerjakan asar di waktu zuhur berarti nanti seseorang mengkosongkan waktu zuhur dari waktu asar dari perbuatan sholat yang biasanya asar tuh ada sholatnya. Gara-gara di jamak takdim akhirnya dia kosongkan waktu asar dari beribadah. Lebih ke itu alasannya. Kenapa kok lebih utama tidak menjamak daripada di jamak? Untuk menghindari kekosongan waktu dari perbuatan sholat. Nah, karena hal ini maka lebih utama daripada menjamak. Bukan kok lebih utama meninggalkan jamak tadi gara-gara ada ulama yang berpendapat seperti itu. Bukan. Nah, karena adanya hal seperti ini, maka beda hukumnya jamak dengan qashar. Nek qashar kan wajib. Qashar kan wajib. Qashar itu kan sunnah. Qashar kan sunnah, tapi nek jamak jawaz saja. Nah, karena adanya pengkosongan waktu sholat dari sholat itulah membedakan sebatas jawaz saja hukumnya, enggak sunnah. Masuk menghilangkan perbuatan sholat dari waktunya itu malah sunnah? Kan tidak, jawaz saja, berarti jawaz, boleh-boleh saja. Karena sifatnya ada itu ada makna mengkosongkan waktu, maka tidak sunnah hukumnya. Beda dengan hukum qashar. Nah, qashar kan tidak adanya pengkosongan waktu dari sholat, masih ada sholat, hanya diringkas saja, maka beda hukumnya. Nah, qashar sunnah, nah jamak itu adalah sebatas jawaz saja. Meskipun hadis tersebut gak dipandang oleh sekaliber Imam Abu Hanifah, kemudian pengikut-pengikutnya semua mazhab Hanafi sama dengan beliau, atau Imam Hasan, Imam Nakhai, Imam Ghazali memandang kalau jamak itu tidak boleh karena hadisnya itu yang meskipun sahih nggak mengarah kepada sunnah. Yang namanya hadis itu adalah sunnah. Kalau nggak sunnah berarti nggak diterima pemahaman mereka, akhirnya jamak dilarang. Afdolnya meninggalkan jamak tadi illa liman kejaba keduwene wong wajada kang nemu sapa man fi nafsi ing dalam awak dhewe man nemu karo hatal jam'i ing makruhe jamak utawa ing sengite jamak, karo hatal jam ing sengite jamak. Wallahu a'lam. Bismillah.